Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya di sini meminta izin untuk menjadi moderator yang memandu jalannya presentasi hari ini, yaitu terkait mata kuliah teori grup dengan dosen pengampu Dr. Rafiq Zulkarnain, MPD. Dalam kesempatan kali ini akan ada pembahasan mengenai struktur aljabar dengan subbab, yaitu mengenai materi grupoida, semigrup, dan monoida. Ya, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ihsan Juniantika dengan NPM 201 063 105 0020. Kemudian ada Fadia Ismaini Putri dengan NPM 201 063 105 0066. Kemudian ada Christian Fernandito Simanjuntak dengan NPM 201 063 105 0074. Dan Sinditia Fitri dengan NPM 201 063 105 0106. Untuk materi yang pertama yaitu terkait grupoida, kepada Muhammad Ihsan, saya persilakan. Ya, di sini ada grupoida. Definisinya itu adalah atau pengertiannya itu himpunan A terhadap operasi biner disebut grupoida apabila A tertutup terhadap operasi biner, atau kalau diformulasikan ke dalam model matematikanya menjadi setiap A1, A2 adalah anggota dari himpunan A, maka A1 biner A2 itu anggota A. Nah, di sini ada sifat-sifat grupoida. Kurang lebih ada 4 gitu. Yang pertama, suatu grupoida dengan I atau identitas anggota G atau grupoida. Elemen I disebut elemen identitas kiri dari G atau dari grupoida. Jika setiap A itu anggota dari G memenuhi I biner A sama dengan A, dan elemen elemen I disebut grupoida dengan elemen identitas kiri. Terus ada yang kedua, suatu grupoida dengan identitas anggota G, elemen I disebut elemen identitas kanan dari G jika setiap anggota A itu anggota dari G memenuhi A biner I sama dengan A, dan elemen I itu disebut grupoida dengan elemen identitas kanan. Yang ketiga, ada suatu grupoida jika setiap anggota A, B itu anggota dari G memenuhi A biner B sama dengan B biner A, maka itu disebut grupoida komutatif. Dan yang keempat, itu ada suatu grupoida dengan I anggota A, elemen I disebut elemen identitas dari G jika dan hanya jika setiap anggota A anggota dari G memenuhi I biner A sama dengan A biner I atau sama dengan A. Jadi yang keempat itu ada identitas. Jadi kalau dipecah, sebenarnya grupoida itu bukan hanya tertutup doang gitu, tapi ada banyak sifat-sifatnya gitu. Kurang lebih kayaknya ada 5 deh. Satu lagi itu kan yang pertama itu identitas kiri, yang kedua identitas kanan, yang ketiga itu komutatif, yang keempat itu identitas, nah yang kelima itu asosiatif gitu. Terus ada contoh. Nah, contohnya di sini ada di latihan soal yang dikerjakan oleh saya sendiri. Diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner. Periksalah apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner apabila nomor 1 A biner B sama dengan 1/2 kurung A plus B dengan setiap A, B itu anggota dari bilangan bulat atau Z. Nah, kita tahu bilangan bulat ini dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga dan 0 pun termasuk gitu. Nah,
Cuman bilangan bulat itu ya bulat, nggak ada pecahan ataupun desimal gitu. Sedangkan di sini tuh di sini ada setengah gitu. Jadi tidak memungkinkan atau tidak bakal tertutup gitu. Misal A itu 1 dan B itu 2 atau apapun angkanya lah gitu. Maka setengah di kurung A1 plus 2 itu berarti setengah akan dikali 3 yang sama dengan 3/2. Nah 3/2 ini bukan anggota dari bilangan bulat, yang berarti nomor 1 itu tidak tertutup. Terus yang B itu A biner B sama dengan A plus B plus 2AB, dengan setiap anggota A, B itu anggota dari bilangan bulat atau B atau Z. Jawab A biner B sama dengan A plus B ditambah 2AB itu tertutup. Kenapa bisa dibilang tertutup? Karena ini salah. Ini harusnya anggota. Nah, karena A plus B plus 2AB itu anggota dari Z. Misal A itu 1 dan B itu 2, maka akan menghasilkan 1 plus 2 plus 2 dikali 1 dikali 2 yang akan menghasilkan 7, dan 7 itu adalah anggota dari bilangan bulat. Bisa dicoba lagi pakai angka berapapun, mau itu negatif mau itu positif, A-nya akan menghasilkan bilangan bulat gitu, karena A plus B plus 2AB itu sama dengan C, dan C itu anggota bilangan dari bilangan bulat atau Z, dan maka akan seperti ini gitu, A plus B plus 2AB anggota dari Z. Dan nomor 3 itu ada A biner B sama dengan A, dengan setiap A, B itu bilangan bulat. Nah di sini kita udah tahu ya, A biner B itu sama dengan A gitu. Itu udah pasti grupoida atau tertutup, karena ya setiap anggota AB itu adalah anggota Z dan A itu adalah anggota Z gitu. Jadi A biner B sama dengan A, maka itu udah pasti tertutup atau begini gitu. Terus nomor 4 itu ada A biner B sama dengan A plus 2 dikali B, dengan setiap anggota A, B anggota dari bilangan bulat atau Z. Ini adalah tertutup juga atau grupoida juga, karena setiap anggota A, B itu pasti bilangan bulat kan sesuai di ininya, dan A plus 2B itu pasti akan menghasilkan C, dan C-nya itu adalah anggota dari Z juga, maka A plus 2B itu anggota dari Z. Misalkan misalkan aja kayak A-nya 1, B-nya 2, atau yang lain lah, itu mau A-nya negatif, mau B-nya negatif, atau mau dua-duanya negatif, pasti akan menghasilkan bilangan bulat gitu. Tidak pecahan, tidak desimal. Nah, yang kelima itu ada A biner B sama dengan 0, dengan setiap anggota A, B itu sama dengan bilangan bulat gitu. Nah, ini bukan grupoida atau bukan tertutup, karena A biner B itu akan menghasilkan C itu ya. Dan C itu anggota dari Z, sedangkan ini udah sama dengan 0 gitu. Jadi menurut saya pribadi ini bukan tertutup gitu, jadi bukan grupoida. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Muhammad Ihsan. Selanjutnya terkait materi kedua yaitu semi grup yang akan dijelaskan oleh saya. Ya, untuk yang pertama di sini ada pengertian, yaitu terdapat definisi 11 yang berbunyi bahwa himpunan hak terhadap operasi biner disebut semigroup.
apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dan dengan kata lain, H disebut semigrup terhadap operasi biner apabila berlaku. Yang pertama, syarat disebutkan sebagai semigrup itu H tertutup terhadap operasi biner, atau dalam matematikanya yaitu untuk setiap H1, H2 adalah anggota dari H. Sehingga H1 biner H2 itu merupakan anggota H. Kemudian dikatakan sebagai semigroup bahwa operasi biner pada H itu berlaku sifat asosiatif, yaitu di mana H1 biner H2 biner H3 sama dengan H1 biner H2 biner H3. Selanjutnya di sini ada contoh. Untuk soalnya diberikan tabel Cayley yang menunjukkan operasi biner pada himpunan A sama dengan 1,2. Next. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, di sini himpunan H terhadap operasi biner disebut semigrup karena semua kemungkinan yang diperoleh sebagai berikut. Nah, untuk yang kemungkinan yang pertama, ini sifat asosiatifnya yaitu 1 biner 1 biner 1 sama dengan 1 biner 1 biner 1. Nah, 1 biner 1 ini sama dengan 1 biner 1 yang akan menghasilkan 1 itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua itu 1 biner 2 biner 1 sama dengan 1 biner 2 biner 1. Sehingga 1 biner 1 sama dengan juga dengan 1 biner 1 sehingga menghasilkan 1 itu akan sama dengan 1. Kemudian yang ketiga itu 1 biner 1 biner 2 sama dengan 1 biner 1 biner 2. Nah, sehingga menghasilkan 1 biner 1 sama dengan 1 biner 1 sehingga 1 sama dengan 1. Kemudian yang keempat 1 biner 2 biner 2 akan sama dengan 1 biner 2 biner 1 menghasilkan 1 biner 1 sama dengan 1 biner 1 kemudian menghasilkan 1 sama dengan 1. Kemudian kemungkinan yang kelima yaitu 2 biner 1 biner 1 sama dengan 2 biner 1 biner 1 sehingga diperoleh 1 biner 1 sama dengan 1 biner 1 sehingga menghasilkan 1 sama dengan 1. Kemudian kemungkinan yang keenam itu ada 2 biner 1 sama dengan 2 biner 2 biner 1 diperoleh 1 biner 1 sama dengan 1 biner 1 menghasilkan 1 sama dengan 1. Sama halnya dengan kemungkinan yang ketujuh yaitu 2 biner 1 biner 2 sama dengan 2 biner 1 biner 2 menghasilkan 1 biner 1 sama dengan 1 biner 1 sehingga diperoleh 1 sama dengan 1. Selanjutnya kemungkinan yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu di mana 2 biner 2 sama dengan 2 biner 2 dikali biner 2. Kemudian menghasilkan 1 biner 1 sama dengan 1 biner 1 dan diperoleh 1 sama dengan 1. Nah, kemudian ini ada latihan soal. Untuk yang soal yang pertama, selidikilah bahwa W dengan operasi biner penjumlahan. Di sini penyelesaiannya akan dibuktikan bahwa himpunan W dengan operasi biner plus merupakan semigrup. Nah, menurut definisi 11 yang tadi bahwa himpunan H terdapat operasi biner disebut semigrup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif dan H tertutup terhadap operasi biner. Nah, di sini kita bisa mengambil sembarang bilangan cacah untuk himpunan W. Misal elemen dari himpunan W itu 0, 1, 2, 3 seterusnya. Nah, maka akan berakibat A dan B itu merupakan anggota dari himpunan W yang mengakibatkan A ditambah B itu elemen A ditambah B elemen W akan sama dengan misalnya untuk A-nya kita ambil 3, kemudian untuk B-nya kita ambil 2, sehingga dioperasikan 3 ditambah 2 menghasilkan 5. Nah, 5 ini kan merupakan bilangan cacah yaitu dari himpunan W, sehingga 5 merupakan sifat tertutup atau grupoida. Kemudian yang kedua itu
A, B, C itu merupakan anggota dari himpunan W yang mengakibatkan operasi biner penjumlahan yang dengan sifat asosiatif, yaitu A ditambah B dikali tambah C sama dengan A ditambah dikali B ditambah C sebagai anggota himpunan W. Nah, kita misalkan untuk A-nya 3, untuk B-nya 2, dan untuk C-nya 1, sehingga menghasilkan 6. Nah, asosiatifnya 6 sama dengan 6, sehingga dari latihan soal yang pertama ini terbukti bahwa himpunan W dengan biner penjumlahan itu terbukti sebagai semigrup. Kemudian latihan soal yang kedua, yaitu soalnya, misalkan suatu grupoida yang didefinisikan disajikan dalam tabel Cayley berikut. Nah, di sini ada operasi binernya dengan tabel Cayley-nya dengan apa? Di sini yang ditanyakan yaitu tunjukkan apakah grupoida tersebut bersifat asosiatif atau bukan. Nah, untuk penyelesaiannya akan dibuktikan bahwa grupoida tersebut bukan asosiatif. Menurut definisi 11, maka diperoleh, kita misalkan X ini sebagai A, kemudian Y sebagai A, dan Z sebagai A, sehingga diperoleh sifat asosiatif dengan operasi hitung X dikali Y dikali Z akan sama dengan A dikali A dikali A, menghasilkan B dikali A, dan B dikali A ini menghasilkan D. Kemudian operasi yang kedua yaitu X dikali Y dikali Z akan sama dengan A dikali A dikali A. Tadi kita ketahui bahwa A kali A itu B, sehingga A dikali B itu akan sama dengan C. Sehingga diperoleh dari persamaan X dikali Y dikali Z sama dengan D, kemudian diperoleh juga X dikali Y dikali Z itu ternyata sama dengan C, sehingga kedua peminsalan ini bukan merupakan semigroup karena tidak berlaku sifat asosiatif, sehingga hasilnya berbeda, yaitu ada hasil D dengan C. Barangkali sekian dari saya. Kemudian untuk materi yang ketiga yaitu terkait monoida akan dijelaskan oleh Christian dan Fadia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada definisi 12 yaitu monoida. Himpunan H terhadap operasi biner disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku. Di sini kita akan membahas tentang 3 syarat dari monoida itu sendiri. Syarat yang pertama itu H tertutup terhadap operasi biner untuk setiap H1, H2 elemen dari H. Sehingga H1 operasi bintang H2 itu merupakan elemen dari H. Dan syarat yang kedua, operasi biner pada H harus berlaku sifat asosiatif. Dan yang terakhir, harus memiliki elemen identitas. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya kembalikan kepada moderator. Iya, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fadia. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya saya akan membahas contoh 11. Di sini ada 2 himpunan, di mana himpunan yang pertama itu bersifat monoida dan himpunan yang kedua bukan bersifat monoida. Kita akan lihat dulu himpunan yang pertama. Himpunan yang pertama adalah himpunan bilangan asli atau dinotasikan dengan N terhadap operasi perkalian. Nah, operasi perkalian ini dinotasikan dengan huruf X. Adalah monoida karena setiap N1, N2, N3, maaf itu maksudnya N3 ya. Setiap N1, N2, N3 elemen dari bilangan asli. Nah, kenapa bisa disebut monoida? Karena himpunan bilangan asli ini memenuhi syarat seperti yang tadi definisi 12 katakan, yaitu ada 3 syarat, yaitu bersifat tertutup, bersifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Syarat yang pertama, N berlaku sifat tertutup
terhadap operasi perkalian karena N1 dikali N2 hasilnya itu tetap merupakan elemen dari bilangan asli. Kita ambil sembarang nilai, coba misal 1 dan 2. Kalau kita kalikan 1 dikalikan 2 itu kan hasilnya 2. Nah, 2 itu tetap elemen dari bilangan asli. Maka oleh karena itu, himpunan N ini termasuk bersifat tertutup. Nah, untuk syarat yang kedua yaitu N berlaku sifat asosiatif terhadap operasi perkalian X. Karena N1 dikali buka kurung N2 dikali N3 tutup kurung, hasilnya itu akan sama dengan buka kurung N1 dikali N2 tutup kurung dikalikan N3. Maka karena dia bersifat asosiatif, berarti syarat yang kedua itu berlaku. Nah, untuk syarat yang ketiga, ada satu di mana satu itu adalah elemen dari bilangan asli yang mengakibatkan jika satu dikalikan suatu bilangan n, maka hasilnya itu adalah bilangan n itu sendiri. Dan jika kita balik, n dikalikan 1, maka akan mengakibatkan bilangan itu sendiri atau bilangan n. Nah, karena bisa kita lihat bahwa 1 itu mengakibatkan jika dia dikalikan dengan suatu bilangan akan menghasilkan bilangan itu. Maka dapat kita simpulkan bahwa bilangan 1 itu adalah bilangan identitas. Nah, karena 1 itu adalah elemen dari n, maka syarat yang ketiga itu berlaku. Karena syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga itu berlaku, yaitu dia bersifat tertutup, bersifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas, maka himpunan bilangan asli n terhadap operasi perkalian adalah monoida. Nah, selanjutnya untuk himpunan yang kedua, yaitu himpunan bilangan asli n terhadap operasi perjumlahan. Dia bukan monoida. Kenapa? Karena tidak ada elemen dari n. Ini adalah elemen dari n yang mengakibatkan ditambah n sama dengan n, atau n ditambah sama dengan n untuk suatu n elemen dari bilangan asli. Maksudnya di sini itu adalah bilangan identitas. Jadi itu di dalam himpunan tersebut gak ada bilangan identitas yang jika ditambahkan dengan suatu bilangan akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya pastinya kan 0. Tapi 0 itu bukan himpunan bilangan asli. Karena dia bukan himpunan bilangan asli, berarti dia tidak bersifat tertutup. Makanya itu himpunan bilangan asli n terhadap operasi penjumlahan bukan monoida. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk selanjutnya terkait latihan soal akan dijelaskan oleh Christian. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada latihan soal 8A. Di sini ada soal apakah pada operasi penjumlahan modulo 3 untuk Z3 termasuk monoida. Di sini kita akan membuktikan sesuai dengan definisi 12 tadi. Ada 3 syarat. Sebelumnya kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Seperti pada gambar. Setelah kita membuat tabel penjumlahan modulo 3 untuk Z3, kita akan membuktikan sifat yang pertama, yaitu apakah bersifat tertutup. Di sini kita bisa ambil sembarang bilangan A, B elemen Z, dan jika dioperasikan 0 ditambah 1 itu sama dengan 1, dan 1 merupakan elemen dari Z. Di sini operasinya kenapa penjumlahan? Karena sesuai sama soal, maka satu elemen Z terbukti bersifat tertutup. Selanjutnya, pembuktian untuk sifat yang kedua, apakah bersifat asosiatif? Di sini kita bisa ambil sebarang A, B, Z, C bilangan elemen bilangan Z, dan kita substitusikan ke dalam sifat asosiatif. Di sini saya mengambil A-nya itu 0, B-nya 1, dan C-nya 2. Kita substitusikan sehingga menghasilkan 3 sama dengan 3. Nah, ini terbukti bahwa bersifat asosiatif. Selanjutnya, pembuktian yang terakhir, apakah memiliki elemen identitas? Karena terdapat elemen Z yang mengakibatkan A plus sama dengan plus A sama dengan A elemen Z. Di sini itu sebagai elemen identitasnya 0, dan saya mengambil A-nya ini 1, kita masukkan di sini sehingga 1 merupakan elemen dari Z, maka terbukti memiliki identitas. Selanjutnya, kesimpulan dari pembuktian 1-3, bahwa operasi penjumlahan modulo 3 untuk Z3 berlaku sifat tertutup, asosiatif, dan juga memiliki identitas.
sehingga ini merupakan monoida. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Christian. Selanjutnya untuk latihan soal yang kedua, yaitu akan dijelaskan oleh Fadia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pembahasan soal yang lain terhadap soal 8, yaitu himpunan yang kedua, himpunan bilangan bulat Z dengan himpunannya yaitu negatif bilangan bulat, 0, dan positif bilangan bulat dengan operasi biner perkalian yang dilampangkan dengan bintang, di mana kita akan membuktikan apakah himpunan bilangan himpunan tersebut dengan operasi biner perkalian merupakan monoida. Nah, syarat monoida sendiri itu kan ada 3 tadi, seperti yang dikatakan definisi 12, yaitu bersifat tertutup, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Nah, sekarang kita akan menguraikan apakah himpunan tersebut merupakan himpunan monoida. Next. Terima kasih. Nah, di sini kita lihat pembuktiannya. Syarat yang pertama, apakah dia bersifat tertutup, di mana definisi bersifat tertutup itu adalah A, B elemen dari bilangan bulat, maka A dioperasi A biner B akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, kita di sini dapat mengambil sembarang bilangan A, B, di mana A, B itu harus termasuk dari bilangan bulat. Kita ambil di sini 4 dan 2. Ketika kita 4 binerkan 2, di mana 4 dan 2 itu elemen dari bilangan bulat, mengakibatkan 4 dikali 2 akan sama dengan 8. Nah, dan hasilnya 8 ini juga termasuk bilangan bulat. Maka terbukti bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian bersifat tertutup. Nah, yang kedua, apakah bersifat asosiatif? Definisi bersifat asosiatif itu A, B, C elemen dari bilangan bulat mengakibatkan buka kurung A biner B tutup kurung biner C sama dengan A biner buka kurung B tutup di biner C tutup kurung, hasilnya itu adalah elemen bilangan bulat. Kita ambil sembarang A, B, C, di mana A, B, C-nya itu adalah elemen dari bilangan bulat, yaitu kita ambil contohnya 4, 2, dan 1. Pertama-tama kita akan membinerkan 4 dan 2 terlebih dahulu, kemudian hasilnya kita binerkan dengan 1. Maka hasilnya itu 4 dikali 2, yaitu kan 8. Kemudian 8 dikali 1, maka hasilnya 8. Selanjutnya ada yang 4 biner, buka kurung 2 biner 1. Berarti kita kalikan dulu 2 dan 1, yaitu 2, kemudian dikalikan 4, yaitu 8. Nah, berarti kan hasilnya itu sama 8 dan 8. Nah, karena 8 itu adalah bilangan dari bilangan bulat, maka terbukti bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian bersifat asosiatif. Nah, untuk syarat yang ketiga yaitu apakah dia memiliki elemen identitas A, E elemen dari bilangan bulat. Maka A biner E sama dengan E biner A atau sama dengan menghasilkan bilangan itu sendiri yaitu bilangan A. Di mana bilangan A harus dari bilangan termasuk elemen dari bilangan bulat. Kita di sini dapat ambil sembarang A yang mengakibatkan jika E dioperasikan biner dengan A akan menghasilkan bilangan A itu sendiri. Contoh kita ambil sembarang A-nya itu adalah 4. Ketika 4 kita kalikan dengan 1, itu hasilnya akan sama dengan 1 dikalikan 4, yaitu hasilnya 4, di mana 1 dan 4 adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa yang mengakibatkan dia ketika dikalikan menjadi dirinya sendiri itu kan adalah angka 1. Maka angka 1 ini yang merupakan elemen identitas. Maka terbukti bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian memiliki elemen identitas. Nah, dari pernyataan 1, 2, dan 3 dapat kita simpulkan bahwa himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian bersifat tertutup, asosiatif, dan memiliki elemen identitas. Maka himpunan bilangan bulat dengan operasi biner perkalian merupakan monoida. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Ya, terima kasih Fadia dan teman-teman semuanya. Dari pemaparan yang tadi kita sudah jelaskan, dapat saya tarik kesimpulan bahwa struktur aljabar itu merupakan suatu himpunan S yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner. Dan struktur aljabar yang paling sederhana itu merupakan ada grupoida, semigrup, dan monoida yang telah tadi kita jelaskan. Nah, himpunan yang tidak kosong dengan operasi biner disebut grupoida. Kemudian grupoida yang operasi binernya bersifat asosiatif itu disebut dengan semigrup. Sedangkan semigrup yang mempunyai elemen identitas disebut monoida. Ya, barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.